Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, tidak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY.
Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun buih ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan Lembong ya sudah diputus, mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan
pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, udah nggak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak
ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan ke
Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku gak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025.
Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, tidak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya,
DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus, mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi, segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN,
Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta 7 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto
sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, tidak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya,
DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi.
Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus, mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi, segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY.
Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam.
Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan ya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang
darurat nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus, mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, tidak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut.
Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian, ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong ya sudah diputus, mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY.
Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan.
Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong
akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, tidak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong
ya sudah diputus, mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan komentar menohok seusai Prabowo Subianto memberikan abolisi ke mantan Mendak Tom Lembong. Sindiran itu disampaikan Said Didu jelang kebebasan Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam. Said Didu mengatakan abolisi yang diberikan Prabowo ke Tom Lembong sama artinya bahwa pesanan Solo tak laku lagi. Menurutnya, ada pesan Prabowo untuk Joko Widodo di balik abolisi tersebut. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, dan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Tom Lembong laporkan hakim yang vonis dirinya 4,5 tahun bui ke MAKY. Pengacara ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara kepada kliennya terkait dugaan kasus korupsi importasi gula. Laporan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya, ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Ari menerangkan laporan dilayangkan sebagai bentuk kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum. Menurutnya, laporan bukan soal vonis yang dijatuhkan. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan, jelasnya. Sebelumnya, DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga amnesti. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad seusai rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 31 Juli. Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya.
Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik